Jadi kalau kita bicara kontraktor, tentu hal yang paling krusial pertama adalah ketika Anda melakukan pengadaan bahan. Oke, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai seri SOP kontraktor. Ya. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih prosedur yang tepat dalam proses pengadaan bahan. Ya. Prosedur yang tepat dalam proses pengadaan bahan. Ya, jadi kalau kita bicara kontraktor, tentu hal yang paling krusial pertama adalah ketika Anda melakukan pengadaan bahan. Karena dari situ akan sangat berpengaruh dengan cost yang atas proyek yang akan Anda tangani. Seperti itu. Jadi harapannya video ini bisa membantu Anda dalam menata atau mengatur gitu ya proses pengadaan barang di perusahaan Anda. Oke, sebelum saya mulai materi ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video dari The Consulting agar bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membantu banyak perusahaan di Indonesia. Oke, thank you. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai materi tentang bagaimana prosedur yang tepat dalam proses pengadaan barang. Oke, jadi simak penjelasan saya berikut ini. Oke, di sini saya akan bahas mengenai SOP pengadaan bahan. Ya. SOP pengadaan bahan ini istilah-istilah kontraktor lah ya, pengadaan bahan. Kalau perusahaan lain mungkin menyebutnya pembelian ya. Cuman basicnya sama. Ini SOP terkait bagaimana Anda membeli suatu barang sampai barang itu datang sampai payment, proses payment gitu ya. Oke, jadi ini saya bahas khusus perusahaan kontraktor ya. Ini lanjutan dari seri SOP kontraktor. Oke. SOP pengadaan bahan, pertama startnya biasanya kita perlu siapkan yang namanya form permintaan barang ya. Form permintaan barang ini perlu, jadi perusahaan Anda perlu buatkan form permintaan barang supaya apa? Supaya setiap pembelian itu jelas siapa yang mengajukan. Jadi tidak semua orang itu bisa mengajukan pengadaan barang, mengajukan pembelian barang. Jadi kalau Anda punya banyak pegawai gitu ya, dan semua bisa melakukan pembelian barang, itu yang terjadi biasanya akan bengkak, pembeliannya akan bengkak, duit Anda semuanya akan lari ke barang yang mana belum tentu barang itu semuanya kepake, itu semuanya itu berguna gitu loh. Tapi kalau Anda tunjuk misal kepala tukang misal yang boleh, atau mandor yang boleh, atau kepala proyek gitu ya. Jadi semua pembelian dari misal ada tukang minta harus melalui kepala proyek, melalui mandor, itu Anda bisa tunjuk siapa yang Anda serai untuk PIC terkait pembelian barang ya. Jadi user yang minta, misal ada tukang minta mau beli cat katakan, dia harus isi form permintaan barang itu tadi. Jadi dia harus isi berapa banyak cat, merek apa gitu ya. Nah, nanti dia minta persetujuan ke atasan atau yang diserai itu tadi, misal kepala proyeknya. Oh, kepala proyek ACC, berarti dia harus tanda tangan. Jadi si user buat terus tanda tangan gitu ya. Nah, form ini cukup dibuat satu rangkap. Jadi Anda bisa buatkan itu satu terus di copy banyak gitu. Jadi nantinya ketika dia sudah buat dan sudah di ACC dan ditanda tangan oleh atasannya itu tadi ya, dia akan serahkan form tersebut ke purchasing. Dia tidak perlu arsip karena biasanya orang lapangan kalau dikasih dokumen seringnya lupa, hilang. Jadi dia kasih dokumen itu ke purchasing. Nah, oleh purchasing dokumen ini dijadikan sebagai dasar ketika dia mau membuat PO, purchase order. Jadi purchasing buat PO itu tidak boleh tidak ada dasarnya, harus ada dasarnya permintaan barang. Jadi tidak boleh asal order. Ini akhirnya bisa apa? Untuk kontrol Anda. Jadi purchasing Anda juga tidak bisa main-main sama supplier gitu ya. Karena banyak kasus di lapangan yang kamu temui, supplier seringnya itu mainnya sama purchasing supaya barangnya laku, misal purchasing dikasih apa kek gitu. Tapi dengan SOP seperti ini, purchasing tidak akan bisa main karena dia belinya harus berdasarkan permintaan barang. Nah, kontrolnya dari situ. Ya. Kemudian purchasing buat PO rangkap 3, dia untuk arsip dia sendiri, untuk arsip gudang nantinya,
Yang kalau kontraktor mungkin punya gudang pusat gitu ya, dia harus kasih itu ke gudangnya, gudang besar katakan, dia harus kasih itu. Dan kalau untuk ya itu tanpa harga, ya non harga. Jadi si gudang enggak tahu itu berapa atau kuantitinya. Ya, kemudian yang rangkap ketiga itu biasanya untuk finance, karena finance perlu untuk payment. Ya, jadi ketiga untuk payment. Jadi 3 rangkap PO untuk purchasing, untuk gudang, dan untuk finance. Nah, nanti dokumen itu sudah disebar ceritanya ya. Kemudian setelah PO itu dikirim ke supplier, biasanya barang itu akan dikirim oleh supplier beserta dengan invoice maupun surat jalannya. Ya, begitu barang datang, barang itu harus dicek oleh bagian gudang. Ya, bagian gudang biasanya dia juga perlu ngajak si user yang minta tadi. Ya, jadi si pemohon barang tadi itu dia perlu ikut ngecek sesuai enggak dengan spesifikasi yang dia perlukan gitu loh. Kalau sekiranya enggak sesuai, berarti kita perlu retur atau minta penggantian barang ke supplier. Tapi kalau sesuai, berarti kita terima barang itu dan gudang harus buat dokumen yang namanya LPB atau laporan penerimaan barang. Nah, dokumen LPB ini menunjukkan bahwa barang itu sudah diterima dan sudah masuk. Jadi in case ada apa-apa dengan barang itu, ketika sudah ada LPB, berarti tanggung jawab sudah masuk ke gudang, bukan lagi ke purchasing lagi, karena sudah diterima ceritanya. Ya, jadi LPB dibuat juga untuk arsip itu sendiri. Dan untuk purchasing artinya ketika dia sudah dapat LPB, berarti PO-nya dia sudah clear, sudah close, gitu ya. Dan juga dokumen berikutnya ada untuk finance, ya, untuk keperluan payment itu tadi. Ya. Kemudian begitu barang sudah diterima, maka finance akan cetak invoice. Ya. Cetak invoice ini artinya perusahaan sudah mengakui adanya hutang. Karena begitu barang sudah masuk, otomatis perusahaan sudah mengakui adanya hutang ke supplier. Nah, invoice ini dicetak untuk arsip dia sendiri dan juga untuk accounting. Ya, supaya tahu tenggat jatuh tempo pembayarannya kalau ceritanya. Ya, kemudian ketika sudah jatuh tempo, finance harus siapkan prosedur pembayaran hutang. Nah, maksudnya prosedur pembayaran hutang seperti apa? Dia harus cross check lagi dokumen-dokumen yang lengkap dari awal, mulai dari permintaan barang. Jadi permintaan barang tadi kan sudah dikasih purchasing ya, sama purchasing dijadikan satu, dilekatkan dengan PO, kemudian diserahkan ke finance. Jadi endingnya nanti finance itu harus pegang dokumen yang pertama permintaan barang, yang kedua ada PO dari purchasing, kemudian tadi ada LPB dari si gudang ya, kemudian invoice yang dia cetak sendiri. Jadi itu harus nyambung mulai dari permintaannya barang apa, PO-nya itu apa dan berapa, LPB-nya itu apa dan berapa, sampai ke invoice-nya itu harus nyambung semua. Termasuk dia harus cross-check terkait tanda tangannya sudah lengkap belum. Artinya sudah disetujui oleh semua belum gitu. Jadi kalau seandainya belum lengkap, dia boleh untuk menunda pembayaran sampai semua dokumennya lengkap. Seperti itu ya. Sampai di sini ketika anggap itu sudah lengkap, maka finance sudah boleh mengeluarkan bukti kas keluar atau bukti bank keluar. Jadi dia sudah boleh bayar. Nah, cetak 2 rangkap, satu untuk arsip finance dan satu untuk arsip accounting ya. Seperti itu. Jadi sampai di sini proses itu sudah selesai. Ya, jadi cukup simpel proses pengadaan bahan ini. Fungsinya adalah Anda perlu membuat pagar-pagar, membuat apa ya, ibaratnya itu batasan-batasan untuk setiap posisi, sehingga yang pertama prosedur bisa berjalan dengan baik, yang kedua mengurangi potensi fraud. Jadi mengapa kita buatkan ada form permintaan barang, ada form PO, ada form LPB, cek dokumen, tanda tangan segala macam, itu untuk safety-nya perusahaan itu sendiri, gitu ya. Nah, kemudian sampai di sini proses pembelian itu sudah selesai. Jadi cukup simpel. Jadi itu nanti juga akan memudahkan audit. Ketika audit tinggal cross-check dokumen per dokumen. Jadi demikian penjelasan mengenai bagaimana sih membuat SOP pengadaan bahan yang tepat ya. Jadi kuncinya Anda perlu kontrol dari proses pengajuan di awal. Kemudian Anda juga perlu kontrol dalam proses penerimaan barangnya. Kemudian endingnya Anda juga perlu kontrol terkait payment-nya seperti apa.
ya. Jadi kalau ketiga hal itu bisa dikontrol, harapannya proses pengadaan barang di usaha Anda itu bisa lebih maksimal, ya. Demikian penjelasan saya terkait proses SOP pengadaan barang di industri kontraktor. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya, terutama video terkait seri SOP kontraktor ini, karena ini akan saling berkaitan. Terima kasih, semoga video-video ini membantu perusahaan Anda. Thank you.